Ya, bagi saya Polri itu kan kepolisian negara Republik Indonesia. Tidak ada polisi Jakarta, tidak ada polisi Solo, tidak ada polisi Jogja dan sebagainya. Kalau persoalan yang sama berkisar sekitar ijazah yang diduga palsu, sebaiknya menurut saya ditangani terpusat saja oleh Barreskrim Polri, sehingga konsentrasi massa tidak terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernyataan sarkasme satire dari Ugro Seno. Siapa yang tidak kenal Ugro Seno ini? Mantan Wakapolri yang fenomenal, yang punya pikiran yang lurus. Mungkin bisa kita samakan, dulu ada Kapolri yang bernama Hugeng. Dan ide-idenya ini mirip dengan Anies Baswedan. Kenapa saya selalu mengait-ngaitkan? Ini sekarang ini dia mengomentari masalah ijazah palsunya Jokowi. Dan mirip dengan cara Anies Baswedan menyikapi suatu masalah. Dan jangan lupa, ini mantan Kapolri ini, kenapa bisa harus didengarkan ucapan dia sekarang nih? Di media sosial tengok, dia selalu diwawancarai. Dia jernih mengambil keputusan. Dan jangan lupa juga, rekam jejaknya mirip dengan Anies Baswedan. Dia pernah menolak perintahnya Kapolri waktu dia menjadi Kapolda. Ini fenomenal, mirip juga dengan Anies Baswedan. Waktu Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai. Dan dalam hal ini dia mengomentari ada jalannya untuk menyelesaikan ijazah palsunya Jokowi ini. Sangat mudah sebenarnya. Dengan menyatukan seluruh kasusnya itu di satu tempat, di Barreskrim. Toh itu juga yang dibahas. Dan caranya bukan seperti yang sekarang. Yang diterangkannya ini, yang diopernya kepada publik. Kalau ini didengar oleh masyarakat, didengar oleh Kapolri, didengar oleh Prabowo, ini bakal membuat geng Solo itu nyungsep. Karena sepertinya kepolisian kita ini, itu yang dikatakan dia itu, kepolisian yang berkuasa, kepolisian Solo. Oh, tunggu dulu. Kenapa saya mengatakan mirip dengan Anies Baswedan? Dari segi idealisme, integritas dia. Kalau para penonton channel ini sudah tahu bagaimana Anies Baswedan berhadapan dengan pusat pada waktu dia menjadi gubernur, mencabut izin reklamasi pantai yang dilawannya Luhut, menteri serba bisa, menteri serba kuasa di Jakarta, di Indonesia pada waktu itu. Dia lawan. Karena dia berpegang kepada kebenaran. Nah, walaupun dia mau dipecat, mau diimpeach, mau bagaimanapun, gubernur melawan presiden lah kita katakan pada waktu itu. Tapi demi kebenaran. Dan ini mirip dengan Ugro Seno. Di waktu dulu 2006 kawan-kawan tahu kerusuhan di Poso. Ada seorang Tibo namanya Tibo CS. Udah divonis hukuman mati dan mau dieksekusi hukuman mati. Ugro Seno menolaknya. Menolak kenapa? Mungkin saja ada problem karena dia mengetahui bagaimana Tibo itu dia yang menangkap waktu jadi Kapolda Sulawesi Tengah atau Sulawesi mana. Kita tidak tahu. Pertama memang mau dieksekusi, kan itu ceritanya. Kemudian ada perintah berikutnya menunda dulu karena ada masalah. Mungkin saja Tibo ini tidak patut dihukum mati atau dibiarkan dulu, dicari permasalahannya netral. Tapi pada waktu itu karena masalah terorisme sangat gencar pada waktu itu, pemerintah menyuruh langsung menghukum mati, mengeksekusi Tibo ini. Tapi begitu disuruh belum dilaksanakan oleh Ugro Seno ini. Kemudian datang perintah untuk menunda dari Kapolri ini. Kemudian tiba-tiba langsung pula menyuruh langsung eksekusi pada waktu itu. Tapi Ugro Seno menolaknya. Karena dia merasa kasus ini agak aneh begitu. Sama juga dengan ijazah palsunya sekarang. Agak aneh, dia tolak. Begitu dia ditelepon oleh Kapolri, dia katakan, kenapa kamu menolak? Karena tidak sesuai dengan idealis dia. Tak sesuai dengan hak azazi. Semuanya yang bertolak belakang dengan idealis dia. Rasa dia. Karena dia yang mengurus kasus tersebut. Ditelepon Kapolri, siap dan kamu saya geser, kamu saya mutasi, bagaimana cerita waktu itu kan, siap dan. Begitu memang dia dimutasi, masuk kota Jakarta. Tapi anehnya, setelah Kapolri bertukar, dia jadi naik Kadif Propam waktu itu. Kemudian naik lagi menjadi Kapolda di Sumatera Utara. Karena level-level Kapolda itu kan berbeda. Misalnya Sulawesi level 3, mungkin Kapolda Sumatera Utara level 1. Naik lagi habis itu, jadi Kabar Harkam. Naik lagi habis itu menjadi Wakapolri. Dia tidak peduli, dia tak penting sama dia jabatan. Apapun cerita demi kebenaran, dia tegakkan, dia katakan, dia ucapkan. Risikonya dia tak peduli. Kan mirip dengan Anies Baswedan mencabut izin reklamasi pantai. Kan itu saja. Tidak harus membela dengan cara mati-matian, pokoknya tidak ada. Jadi harusnya memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana sebaiknya kalau memang di dalam masalah ijazah palsu ini,
Ugroseno mengedepankan profesionalisme. Bukan asal-asalan saja, tapi ada juga mantan-mantan polisi yang asal mengatakan begini ya. Baiknya yang bisa diusut lebih dulu. Kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Kalau Susno Duaji tanpa mengurangi rasa hormat kita, memang itu permasalahan kita sekarang. Trust, kepercayaan kepada lembaga pemerintah, apalagi kepolisian, apalagi universitas seperti UGM yang tak jelas cara menerangkannya kepada publik, kemudian menemui Roy Suryo dengan akal-akalan. Kan itu yang dipermasalahkan sekarang, tingkat kepercayaan masyarakat itu yang hancur. Makanya harus dikedepankan profesionalisme, sudah diatur oleh polisi atau undang-undang kita pun sudah mengatur. Sekarang barang itu sudah digunakan di KPUD di Solo, kemudian KPUD di Jakarta dan KPU Pusat. Nah, ini yang harusnya segera ditangani oleh kepolisian setelah ada laporan itu penggunaan ijazah palsu di 3 lokasi tadi. Pasang polis lain saja. Yeah. Nah, karena mungkin sudah menggunakan sistem IT yang bagus ya, olah TKP di lokasi dan menggunakan ahli-ahli forensik di situ sehingga bisa ditemukan kembali kalau ada isu bahwa data itu hilang kan bisa dimunculkan kapan hilangnya dan sebagainya. Jadi fokus kepada pasal 263 ayat 2 dulu, jangan 263 ayat 1, nanti akan ketemu di situ. Artinya Ugroseno di sini menelusuri dulu. Kepolisian tak tepat meletakkan atau menjerat dengan pasal pencemaran nama baik, yang pasal 27 ITE lah segala macam, tapi adalah undang-undang pemalsuan dokumen dipergunakan. Dipalsukan dokumen itu tidak masalah, itu diterangkan dia, tidak masalah, tapi jangan dipergunakan. Kalau sudah dipergunakan, itu melanggar hukum. Itu yang dicari dulu, di mana melanggar hukumnya. Pada waktu Jokowi melakukan menyelipkan sebagai persyaratan untuk menjadi wali kota, dari situ mulai dulu. Kemudian persyaratan menjadi gubernur, kemudian persyaratan menjadi presiden, dari situ mulai dulu. Tapi ada isunya hilang di KPU Solo, hilang di KPU Jakarta, bahkan hilang di KPU Pusat. Nah, ini sumber masalahnya dulu, kata Ugroseno. Diselidiki dulu, kenapa hilang? Itu adalah dokumen negara, tidak boleh hilang. Kalau hilang atau dihilangkan, perkara lagi, kata Ugroseno. Dan itu harus di polis lain. Kenapa hilang? Kapan hilangnya? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang bertanggung jawab? Kok bisa hilang serentak begitu? Itu keanehan, kejanggalan, kata Ugroseno. Jadi jangan dibalik dulu terdakwa atau tersangka di depan, kemudian membuat terang dengan baru mencari alat bukti. Menurut saya alat bukti yang pertama cari ada keterangan saksi dan keterangan ahli. Ini dulu diprioritaskan, baru nanti terang. Karena ijazah itu kalau memang palsu dan dipergunakan di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, itu sudah melanggar pasal yang dikatakan oleh Ugroseno tersebut. Pertanyaan yang sangat menarik lagi, kenapa hilang? Apakah dihilangkan? Kalau itu fotokopi asli misalnya kan, kenapa tidak ada di KPU sama sekali? Aneh kan? Artinya itu barang bukti yang penting. Barang bukti dicari dulu, bukan ditersangkakan orang. Itu maksud Ugroseno. Kemudian nanti kalau Pak Roy Suryo nanti dipanggil ya, saya mengambil dari si Sandi tadi. Nah, Sandi diperiksa dulu. Kamu dapat dari mana seperti ini? Nah, berarti kan ini nanti disita, barang bukti ada 2 ini nanti kan bisa disandingkan. Jadi kembali. Kalau urutannya sudah jelas, dapat fotokopinya dari KPU. Pengusulan Jokowi menjadi wali kota. Ijazah tersebut kan fotokopi, legalisir. Kemudian dapat buktinya oleh polisi. Diambil oleh polisi. Kemudian ditanya Roy Suryo, dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat ijazah itu, mengatakan ijazah itu palsu? Oh, dari unggahan siapa? Orang PSI itu. Diminta lagi buktinya dari orang PSI tersebut. Dari mana dia dapatkan ijazah yang diunggahnya itu? Baru dibandingkan dengan apa yang dari KPU ini. Kalau cocok dengan KPU, ijazahnya itu yang diunggah oleh orang PSI itu, yang kata Roy Suryo itu palsu. Ini kalau cocok, berarti ada kemungkinannya sama dengan yang dipegang oleh Jokowi yang asli. Itu kalau cocok. Kalau cocok. Tapi kalau berbeda lagi, di KPU berbeda, di KPU Jakarta berbeda, di KPU Pusat berbeda, apa artinya? Kepalsuan semua. Atau antara KPU dengan yang diunggah oleh siapa itu? PSI itu, Partai Salah Input, kata Roy Suryo itu, berbeda lagi. Itu udah partai amburadul. Udah amburadul semua. Apalagi nanti semuanya berbeda. Yang asli berbeda, yang diunggah oleh PSI itu berbeda, yang ada di KPU berbeda lagi. Ini udah hancur balau namanya nih.
Kemudian diminta yang arsipnya dari UGM berbeda lagi. Aduh, gawat kita ini. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk Jadi kalau cara Ugroseno ini dipakai oleh pihak kepolisian, niscaya ini nampak itu apakah asli atau palsu sepalsu-palsunya, asli aslinya bisa dilihat. Kenapa kita bisa mendengarkan? Kita harus mendengarkan Ugroseno ini karena dia lurus. Nggak seperti sekarang, kok tiba-tiba hilang di KPU, kok UGM tiba-tiba tidak mau memperlihatkan, kemudian Jokowi tiba-tiba datang dengan iparnya, ijazahnya dibawa yang asli, apa di KPU berbeda dulunya? Kan karena keanehan-keanehan itu, makanya harus polisi itu menyibak dengan cara profesionalisme. Artinya kalau Ugroseno sekarang menjadi Kompolnas ataupun penasihat Kapolri, ini bisa ditelusuri. Pertama kan dikatakannya, pusatkan semua di Bareskrim, pusatkan semua. Kemudian cari barang buktinya dulu. Barang buktinya apa? Yang diunggah oleh PSI itu, yang diteliti oleh Roy Suryo. Kemudian di KPU kan ada berkasnya itu, arsipnya. Tapi kenapa sekarang hilang? Apa tujuannya? Menghilangkan itu apa bang? Hilang aja. Kok yang lain-lain tidak hilang? Itu udah ada kecurigaan, udah ada indikasi namanya. Kemudian baru diambil ijazahnya Jokowi. Kalau sudah hilang di KPU, kemudian ijazah aslinya Pak Jokowi berbeda dengan yang salah input itu, partai yang salah input yang menerangkan ke publik tersebut. Kemudian di UGM berbeda lagi, udah salah hancur-hancuran semua namanya tuh. Kemudian kalau Ugroseno ini cocok dengan Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan, bongkar aja semua. Artinya perlihatkan. Jangan coba-coba menutup-nutupi seperti ini Ugroseno ini. Dia mengedepankan kebenaran. Orang-orang seperti ini perlu kita dengarkan. Dia orangnya tidak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk karena hujan. Tapi itu pula lah dia angkat bicara sekarang. Karena udah tengoknya amburadulnya cara-cara kepolisian. Dia sangat miris, sedih dia. Tempat dia mengabdi selama ini kok seperti itu. Kok seperti itu. Ya memang karena seperti itu, karena ada geng Solo yang sudah kucar-kacir sekarang. Kalau Ugroseno sudah berkata seperti itu, ini bakal didengarkan oleh Prabowo. Jangan-jangan Prabowo akan masuk lagi ke situ. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena kemarin itu Prabowo menyuruh lah kita katakan TNI Angkatan Darat untuk untuk mengamankan kejaksaan. Artinya ada kekurang percayaan Prabowo ke kepolisian. Nah, jangan-jangan nih Ugroseno ini orang lurus seperti Anies Baswedan ini dibiarkan oleh Prabowo untuk ngomong begitu. Apalagi dia dari kepolisian. Apalagi tindakan-tindakan rekam jejaknya menyatakan dirinya itu pro kebenaran. Pro kebenarannya berbeda dengan geng Solo itu. Selalu mengatakan pokok-e. Kan itu tadi itu. Dan kalau Prabowo membiarkan, apalagi ikut di situ, siapa yang ketar-ketir? Terima kasih.